Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di sebuah dunia yang berkilauan oleh pesta dan mimpi, terdapat satu sosok pria yang hidup di antara harapan dan kepedihan. Namanya Gatsby, J. Gatsby. Ia bukan hanya karakter dalam novel, tapi simbol dari sesuatu yang lebih dalam, kerinduan manusia terhadap masa lalu dan keyakinan buta akan masa depan yang belum tentu datang. Di balik lampu-lampu pesta dan gelas-gelas sampanye, tersimpan sebuah tragedi tentang cinta yang terlambat, tentang mimpi yang terlalu tinggi, dan tentang dunia yang terlalu sibuk mengejar bayangan hingga lupa makna sejatinya. Inilah kisah The Great Gatsby. Bukan hanya cerita cinta, tapi sebuah renungan tentang siapa kita, apa yang kita cari, dan mengapa sering kali semua itu sirna dalam kilau yang palsu. Dalam cahaya keemasan era 1920-an, ketika denting jazz menggema dari aula marmer, gaun flapper berayun di bawah lampu gantung, dan sampahnya mengalir bagaikan sungai, The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald muncul bukan hanya sebagai novel, klasik Amerika, tetapi juga sebagai potret mendalam dan menghantui tentang mimpi yang perlahan-lahan membusuk di balik kemewahan dan kepalsuan. Kisah ini jauh melampaui sekadar romansa dalam latar kekayaan. Ia adalah kritik tajam terhadap zaman yang mengaburkan batas antara ilusi dan kenyataan, antara status sosial dan nilai sejati. Fitzgerald memperlihatkan bahwa di balik kemilau harta dan pesta, tersembunyi kekosongan spiritual dan hilangnya arah moral dalam masyarakat yang gila akan kemapanan dan rekonstruksi diri. Kisah ini disampaikan melalui mata Nick Carraway, lulusan Yale dari Midwest yang setelah bertugas dalam Perang Dunia II, pindah ke West Egg, Long Island, dengan harapan mencari kemakmuran dan pengalaman. Ia bekerja di bisnis obligasi, mencoba peruntungan di tengah ledakan ekonomi. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Nick, dengan moralitas yang agak lentur, namun tetap jujur, menjadi narator yang menyaksikan dunia mewah di sekelilingnya tanpa kehilangan pegangan pada nilai-nilai lamanya. Rumah yang ia sewa sederhana, namun letaknya tepat di samping rumah mewah dan misterius milik J. Gatsby, seorang tokoh yang namanya menjadi mitos tersendiri di kalangan elit New York. Nick adalah mata kita yang menyaksikan dunia penuh kekontrasan antara aspirasi dan kenyataan, antara kejujuran dan kepalsuan. Gatsby adalah sosok yang syarat dengan paradoks. Ia penyelenggara pesta terbesar dan termewah, namun di dalam hatinya tersembunyi kesepian yang mendalam. Ia bukan hanya seorang pria kaya, tetapi juga seorang idealis yang terobsesi dengan masa lalu. Nama aslinya adalah James Guts, putra petani, miskin dari North Dakota, yang menolak takdir kelahirannya dan menciptakan versi baru dirinya sebagai J. Gatsby, sosok glamor yang penuh karisma dan kemisteriusan. Semua yang ia lakukan, kekayaan, rumah mewah, pesta, penampilan, berakar pada satu hal, keinginannya untuk mendapatkan kembali cinta Daisy Buchanan, perempuan yang pernah ia cintai sebelum perang. Gatsby tidak hanya mencintai Daisy sebagai individu, tetapi juga sebagai simbol dunia yang ia inginkan, dunia keindahan, keanggunan, dan penerimaan sosial. Daisy, yang kini menikah dengan Tom Buchanan, tinggal di East Egg, wilayah yang melambangkan kemapanan lama dan kekayaan turun-temurun. Tom, dengan tubuh atletis dan sikap arogan, mewakili kekuasaan lama yang tak tersentuh hukum atau moral. Ia keras kepala, penuh superioritas,
dan memiliki hubungan gelap dengan Myrtle Wilson, seorang perempuan dari kelas pekerja yang bermimpi meninggalkan kehidupan monoton di atas bengkel suaminya, George. Fitzgerald dengan cerdik menggunakan perbedaan kelas antara Tom dan Myrtle untuk menggambarkan jurang sosial yang lebar dan tak terjembatani. Tom dapat menyusuri dua dunia dengan leluasa karena kekayaannya, sementara Myrtle terjebak di dalam ilusi yang akhirnya menghancurkannya. Nick semakin dekat dengan Gatsby dan secara perlahan mengungkap lapisan-lapisan kehidupannya. Di balik senyuman dan kemewahan, Gatsby adalah pria yang terikat pada impian masa lalu. Ia percaya bahwa waktu bisa diputar ulang, bahwa cinta yang pernah ada bisa dihidupkan kembali. Ia melihat masa lalu bukan sebagai kenangan, tapi sebagai tujuan yang dapat dicapai kembali. Dalam hal ini, lampu hijau di ujung dermaga Daisy menjadi simbol mendalam dari harapan, cita-cita, dan ilusi. Bagi Gatsby, lampu hijau itu bukan sekadar cahaya, melainkan manifestasi dari seluruh ambisinya yang bercampur antara cinta, status, dan pengakuan. Fitzgerald menenun simbolisme ini ke dalam struktur narasi, menjadikannya sebagai titik tolak dari seluruh tragedi yang akan terjadi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Gatsby, Daisy, Tom, Nick, dan Jordan melakukan perjalanan ke New York pada hari yang sangat panas. Di sebuah kamar hotel plaza yang sesak, Gatsby memaksa Daisy untuk mengakui bahwa ia tidak pernah mencintai Tom. Namun, meski cinta Gatsby besar, kenyataan tidak bisa dibentuk sesuka hati. Daisy, dalam kebimbangannya mengakui bahwa ia memang pernah mencintai Tom, meski mungkin hanya sebentar. Ini adalah momen ketika impian Gatsby mulai hancur. Ia telah menciptakan dunia yang begitu sempurna dalam pikirannya, hingga ia tak mampu menerima bahwa kenyataan bisa berbeda dari khayalan. Nick, yang selama ini mengamati dengan saksama, mulai menyadari betapa rapuhnya batas antara keagungan dan kehancuran. Dalam perjalanan pulang, tragedi menanti. Myrtle Wilson, yang merasa putus asa dan berharap melarikan diri dari kehidupan sengsara bersama suaminya, berlari ke jalan setelah melihat mobil Gatsby yang ia kira dikendarai oleh Tom. Ia tertabrak dan tewas. Yang mengemudikan mobil sebenarnya adalah Daisy, namun Gatsby memutuskan untuk mengambil tanggung jawab demi melindunginya. Ketika Tom mengetahui kematian Myrtle, ia dengan licik menyalahkan Gatsby di hadapan George Wilson. George, yang putus asa dan murka, mendatangi rumah Gatsby dan menembaknya di kolam renang sebelum akhirnya bunuh diri. Gatsby meninggal dalam kesendirian, masih berharap pada telepon dari Daisy yang tak pernah datang. Setelah kematian Gatsby, dunia yang dulu begitu memujanya mendadak sunyi. Pesta telah usai, para tamu menghilang, dan hanya Nick yang peduli mengurus pemakamannya. Bahkan Daisy dan Tom menghilang begitu saja, kembali ke kehidupan nyaman mereka, seolah-olah Gatsby tidak pernah ada. Nick yang kini jenuh dengan kemunafikan dan kehampaan masyarakat elit, memutuskan kembali ke kampung halamannya di Midwest. Ia sadar bahwa Gatsby, meski hidup dalam ilusi, adalah satu-satunya yang memiliki keyakinan sejati terhadap impian. Ironisnya, justru keyakinan itu pula yang membunuhnya. Namun bagi Nick, dalam dunia yang penuh kebohongan, kejujuran impian Gatsby menjadi satu-satunya hal yang layak dikenang. Fitzgerald menulis dengan prosa yang cemerlang, penuh metafora dan resonansi emosional. Ia tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi membedah jantung budaya Amerika. Melalui Gatsby, ia mempertanyakan makna dari American Dream. Apakah impian itu tentang kebebasan dan keberhasilan, ataukah hanya sebuah ilusi yang dijual oleh masyarakat untuk mengejar sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki sepenuhnya? The Great Gatsby menunjukkan bahwa ketika impian dibangun di atas fondasi kebohongan, maka yang tersisa hanyalah
reruntuhan. Kejatuhan Gatsby adalah tragedi yang mencerminkan kegagalan suatu bangsa dalam memahami nilai-nilai sejatinya, The Great. Gatsby tetap relevan karena menyentuh kegelisahan yang tak lekang oleh zaman. Dalam dunia modern yang terobsesi pada kekayaan, pengakuan sosial, dan pencitraan, Gatsby adalah cermin dari banyak dari kita. Mereka yang bermimpi terlalu indah dan akhirnya dikhianati oleh kenyataan. Lampu hijau itu masih menyala di kejauhan, mengundang setiap generasi untuk mengejar sesuatu yang tampak dekat, namun selalu tak terjangkau. Gatsby percaya pada mimpi itu, dan mungkin di sanalah letak kebesaran sejatinya. Don't forget to comment, like, and subscribe.